Selamat siang menjelang sore. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa materi dalam video ini untuk pengolahan sampah organik, dari mulai cara yang paling mudah sampai ke cara yang membutuhkan alat dan perlengkapan tertentu. Cara yang paling mudah itu sebetulnya kita sudah tahu, dan ini juga cara yang biasa di alam. Misalnya saya ambil sisa-sisa tanaman yang sudah kering seperti ini dan layu, saya biarkan saja di atas tanah. Makanya seperti ini, saya tidak pernah membersihkannya, maksudnya membuang sisa-sisa daun yang sudah layu. Saya biarkan saja. Ini akan memberikan kesuburan kepada tanah, satu manfaatnya. Yang kedua, dia akan menahan air hujan sehingga turun ke tanahnya itu tidak langsung air itu tidak langsung resap, hilang ya. Ini cara yang pertama, cara yang paling mudah. Kita tidak perlu membutuhkan tenaga yang berlebih untuk membuang sampah kita, tetapi kerap kali kita merasa ini kotor gitu. Jadi sebetulnya tidak apa-apa, biarkan saja seperti itu, nanti dia akan membusuk. Cara mudah yang kedua, kita umumnya sudah tahu bagaimana mengolah sampah organik dari nenek-nenek kita, dari orang tua kita, yaitu cara menggali kemudian menanam. Saya gunakan pot karena asumsi saya mungkin rumah-rumah sekarang itu tidak lagi mempunyai halaman yang cukup luas untuk membuat lubang galian sampah. Jadi ya sudah, pakai pot saja apa yang ada, kan ini mudah dilakukan ya. Nah, caranya adalah kita menanam sampah organik dari dapur atau dari halaman depan, tanaman-tanaman ya kita tutup dengan tanah seperti ini, biarkan dia membusuk sendiri sampai benar-benar tertutup, Ini adalah cara yang mudah. Nah, jangan mengubur sampah plastik dalam tempat ini atau mencampur sampah plastik dengan sampah organik lainnya. Jadi itu tidak akan membantu pembusukan dengan baik. Ini cara mudah yang kedua. Sebelum saya menjelaskan cara mudah kedua untuk mengelola sampah organik dapur, saya akan menjelaskan dulu cara yang sering kita lakukan salah. Ini adalah sampah-sampah organik dari dapur dan dari halaman belakang. Biasanya kita langsung membuang sampah organik begitu saja ke dalam sampah, mencampurnya dengan jenis sampah yang lain. Ini adalah sesuatu yang keliru. Jadi kalau kita campurkan, maka pembusukannya akan menjadi sulit karena pengolahan sampah organik dengan sampah kertas, plastik, dan lain-lain itu adalah berbeda. Jadi jangan pernah lagi lakukan mencampur sampah organik dengan anorganik secara bersamaan ya. Karena dengan pembelajaran ini kita nanti tahu cara bagaimana mengolah sampah organik dengan baik, dan untuk kesempatan lain kita bisa melakukan pembelajaran tentang pengolahan sampah anorganik. Cara yang kedua tadi diadopsi dengan kotak Takakura. Kotak Takakura ini idenya adalah dari Bapak Takakura dari Jepang. Kemudian dia mengembangkan mikroba yang berasal dari makanan kita sehari-hari di Jawa. Kalau di Jepang itu pembusuknya menggunakan EM4, tetapi itu tidak cocok di Indonesia. Kita dalam kesehariannya makan nasi, makan tahu tempe, maka kemudian beliau mengembangkan bioaktivatornya itu dengan
sekam, kemudian ragi tempe, dan pupuk organik, dan juga ya pupuk humus ya. Nah, ini jangan sampai pernah melakukan ini, mencampur plastik ke dalam sampah organik. Ini sudah saya pilah, ini saya tempatkan di botol-botol EcoBrick atau tempat sampah yang lain. Nah, caranya tadi saya sampaikan, cara yang kedua tadi diadopsi oleh Bapak Takakura dengan sistem menggali, menutup. Jadi seperti ini sampah dari dapur, kemudian saya gali tempatnya. Ini agak keras karena sudah saya diamkan kurang lebih 6 bulan. Tidak saya gunakan. Sebagian sudah saya ambil pupuknya, pupuk yang sudah jadi, pupuk keringnya ya. Nah, maka sekarang bisa saya gunakan lagi. Caranya adalah sampah yang ada tapi harus dicacah kecil-kecil untuk mempermudah pembusukan. Itu tinggal dimasukkan saja dengan sistem yang diajarkan orang tua kita. Digali tanahnya, kalau di sini pembusuknya digali, kemudian kita tutup dengan yang tadi. Nah, tapi cara Takakura ini kita harus rajin-rajin mengaduk-aduk ya, dan harus benar-benar dicacah untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan cara yang keempat adalah dengan menggunakan tong pengurai. Ini hasilnya adalah pupuk cair organik yang nanti keluar berasal dari selang ini atau saluran ini. Jadi prinsipnya, dan ini tidak berbau dan tidak pernah penuh ya, karena busuk terus sampah kita, sampah organik yang dari dapur, kemudian airnya kita ambil untuk digunakan sebagai pupuk cair. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana mengolah sampah dapur, sisa-sisa organik untuk jadi sampah pupuk cair seperti ini. Seperti ini pupuk cairnya. Nah, ini sisa-sisa ini saya orangnya cenderung malas untuk potong-potong. Ini lihat ulat-ulatnya, ini adalah ulat yang pembusuk. Ini yang ini untuk makanan ikan bagus, ini proteinnya tinggi. Kita harus mengundang dia untuk datang membusukkan ini. Saya taruh saja di sini. Itu semua adalah telur-telurnya. Ini juga sisa-sisa yang di wastafel saya masukkan sini. Sisa-sisa sayur buat masak tadi saya masukkan di situ semua. Nah, lalu saya akan memberi, ini namanya cairan bioaktivator. Ini juga dibuat dari campuran bahan-bahan organik seperti nenas, jadi di blender jadi satu, dan ada beberapa bahan yang lain. Jadi saya selalu untuk mempercepat pembusukan. Jadi tinggal kita saja memilih cara mana yang cocok untuk rumah kita, kondisi kita. Semuanya sebetulnya sama saja fungsinya untuk mengolah sampah-sampah organik dari rumah, dari dapur, agar bisa tidak dibuang sembarangan, juga membebani alam begitu, dan kita kemudian menghasilkan pupuk-pupuk padat organik maupun pupuk cair organik. Semua yang saya sampaikan 4 cara ini adalah alternatif untuk mengolah sampah rumah tangga. Kita sendiri bisa berimprovisasi dan mencari cara-cara yang paling pas untuk kita. Tujuannya utamanya adalah bahwa kita
harus mengolah sampah yang kita hasilkan sendiri. Itu adalah bagian tanggung jawab kita dan kepedulian kita terhadap alam. Terima kasih.